Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Teman-teman pejuang tangguh, pejuang ASN yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bertemu di channel saya ini untuk membahas materi TIU, yaitu tentang sinonim dan antonim. Tentunya para sahabat sudah tidak asing lagi dengan materi yang satu ini, yang mana sinonim dan antonim selalu ada di tes SKD, di setiap tes CPNS, meskipun bilangan soalnya hanya tidak seberapa, namun sinonim dan antonim itu tetap selalu ada. Sahabat tangguh pejuang ASN, di sini kita akan menyimak apa itu sinonim antonim, bagaimana tips dan triknya, serta beberapa contoh soalnya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Check it out. Kita harus mengetahui dulu apa itu sinonim dan apa itu antonim. Meskipun dari mulai kita SD, kita telah diperkenalkan dan diajarkan tentang arti sinonim dan antonim, tidak ada salahnya kita akan mengulangnya kembali. Sinonim adalah persamaan kata, yang mana kita diminta untuk mencari kata yang sejenis, serupa, dan semakna dengan soal. Sementara antonim adalah kebalikan dari sinonim, yaitu kita diminta untuk mencari kata yang tidak sejenis, tidak serupa, dan tidak semakna dengan soal. Nah, bagaimana cara kita dalam memahami dan mengerjakan soal-soal yang berbentuk sinonim dan antonim? Teman-teman bisa menyimak tips-tips berikut. Yang pertama, banyaklah menabung perbendaharaan kata. Teman-teman bisa memperkaya diri, memperkaya bahasa, memperkaya kosakata dengan banyak membaca. Bisa jadi dengan membaca koran atau artikel. Jika teman-teman menemukan kata asing, cari artinya di kamus, sehingga teman-teman tidak perlu menghafal isi kamus, tetapi memahami kata yang sering muncul. Tips yang kedua, jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal. Contohnya seperti soal berikut. Soal dehidrasi mirip dengan jawaban A dan D, yaitu deliberasi dan dekapitalisasi. Namun, untuk soal sinonim, hindari jawaban yang memiliki keterkaitan bunyi dengan soal, karena kebanyakan soal sinonim kemungkinan benar untuk jenis seperti ini adalah kecil. Nah, teman-teman bisa memikirkan opsi yang lain. Jangan karena ada kemiripan dengan soal, teman-teman memilih yang seperti itu. Itu untuk sinonim. Tips yang ketiga, yaitu pahami imbuhan baik prefiks maupun sufiks. Prefiks yaitu awalan kata. Contoh, anti, hiper, atau ko. Sementara sufiks yaitu akhir kata. Contohnya, isme, atau logi. Nah, dengan mengetahui arti dari awalan dan akhiran tersebut, kita akan memiliki kunci jawaban untuk menentukan jawaban mana yang sesuai dengan soal. Tips yang terakhir untuk sinonim,
Perbanyaklah latihan soal. Dengan memperbanyak latihan soal, maka perbendaharaan kata teman-teman akan semakin banyak. Mudah-mudahan salah satu atau beberapa soal yang muncul ada di soal latihan yang biasa teman-teman kerjakan. Nah, sekarang kita beralih untuk tips menjawab atau memahami soal antonim. Seperti yang saya jelaskan tadi, antonim yaitu lawan kata. Maka tips-tipsnya berikut. Yang pertama, teman-teman harus hati-hati dalam membaca soal. Jangan sampai teman-teman terjebak, karena banyak peserta sering terjebak karena kurangnya konsentrasi dalam mengerjakan soal. Teman-teman harus memastikan soal itu sinonim atau antonim. Maka itu, berhati-hatilah dalam memahami perintah soal dan memilih jawaban yang tepat. Tips yang kedua, perbanyak juga perbendaharaan kata. Amati kata yang disediakan pada soal. Selanjutnya, pilihlah beberapa jawaban yang memiliki makna berlawanan dengan soal. Kemudian, teman-teman bisa menentukan mana jawaban yang tepat. Tips berikutnya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dari teman-teman yang mengikuti ujian, soal-soal antonim ini banyak terdiri dari serapan bahasa asing dan bahasa daerah. Ada juga merupakan istilah dari dunia teknik ataupun kedokteran ataupun sains dan lain sebagainya. Selebihnya adalah istilah-istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Untuk kata serapan, teman-teman bisa menggunakan tips dan trik mengutamakan pilihan jawaban yang mirip dengan soal. Tips yang terakhir sama dengan tips sinonim, yaitu perbanyaklah latihan. Nah, karena waktu yang diberikan sangat terbatas, maka kerjakanlah soal sinonim dan antonim ini dengan cepat dan teliti untuk menghemat waktu. Jangan sampai teman-teman terlalu lama memikirkan jawaban sehingga teman-teman kehabisan waktu. Nah, demikianlah beberapa tips dan trik untuk menyelesaikan atau memahami soal antonim dan sinonim. Nah, demikianlah beberapa tips dan trik mengenai pemahaman soal sinonim dan antonim. Saya harap bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman sukses selalu. Kita bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.